وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, walhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menikmati bangun pagi, kemudian dilanjutkan beribadah dan masih dilanjutkan dengan majelis ilmu. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih dari berapa? 15. Baru 5 dan 15. Metode kitab ini adalah tanya jawab. Mukadimah. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kurban adalah agama yang mulia. Allah menjadikan kurban dengan sholat. Wassalamu alaikum. Sholatlah, kemudian berkorbanlah untuk Tuhanmu. Kemudian berkata Sa'di mengkhususkan menyebutkan dua ibadah ini karena keduanya termasuk ibadah yang utama dan merupakan sebab mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dua ibadah ini kalau disebutkan maka dua-duanya itu ibadah yang utama. Maka ya, penulis yaitu Abu Yusuf Ahmad Ja'far mencoba untuk menulis kita bikin praktis kurban. Nah, kita langsung masuk ke isinya. Makna kurban. Jadi apa makna kurban? Jawabannya ini. Apa itu kurban? Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Udhiyah secara istilah yaitu hewan yang disembelih di hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketentuan khusus. Jadi tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dengan ketentuan khusus, ya. Aturan khusus, cara khusus, metode khusus. Nah, udhiyah seolah-olah diambil dari kata duha yang disyariatkan diajarkan di waktu itu setelah sholat id, dan hari nyembelihnya disebut Yaumul Adha. Kemudian dalil pensyariatannya apa? Landasan disyariatkan kurban berdasarkan Firman Fasoli di Rabbika kita. Kemudian dari sunnah Anasin dari Anas radhiyallahu anhu, Allah berkata Tuhan Nabi SAW berkurban di Kamsain dengan dua kambing amlahain yang warna putihnya lebih dominan daripada hitam. Akronain yang kemudian bertanduk. Di amlahain ini ada kemarin kitab yang menerjemahkan putih bersih. Jadi yang tepat itu kalau yang saya tahu amlahain itu putih tapi ada hitamnya. Kemudian zabahahuma biyadi. Kemudian Nabi SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbaru. Dan kemudian Nabi berucap bismillah dan bertakbir. Wa wadu'a rijlahu ala sifahi. Dan beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut. Tidak bisa disembelih. Jadi agak diinjek. Walaupun nggak diinjek ada yang medalin. Kemudian ijma ulama sepakat bahwa syarat dan kurban. Kurban itu ada syariat. Terus keutamaannya apa? Keutamaan kurban yang pertama tentu melaksanakan perintah Allah, yaitu dalilnya fasoli rabbika wanhar. Nah, ini kan perintah untuk dirikan sholat, berkurban, perintah. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah, maka itu bagian dari kita. Kemudian yang kedua, ibadah yang paling agung. Ya, kalau kemudian seorang itu kata sejujurnya keutamaan kurban adalah ibadah yang paling agung. Jadi kalau orang mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ya, harta yang baik untuk ibadah yang terbaik, ya itu berarti ibadah yang paling baik. Kemudian yang ketiga, 10 hari pertama Dzulhijjah adalah yang paling mulia di sisi Allah, maka otomatis mengerjakan amal soleh padanya akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian hukumnya, apa hukumnya? Mari kita udah bahas. Yang pertama, wajib bagi yang berkelapangan.
wajib. Jadi dikiaskan pada zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu. Artinya kalau nggak mampu, berarti nggak dosa. Tapi mampu nggak mau, dosa. Kira-kira begitu. Dalilnya adalah mangkana lahu sa'atan malam yudahi wala yaqrabanna musallana. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang wajib. Siapa yang punya kelapangan tapi enggak korban, maka jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Syekh Utsaimin berkata, pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada yang menyatakan tidak wajib. Tetapi hal ini hanya diwajibkan bagi. Jadi jangan dipahami wajib kayak sholat ya. Sholat itu wajib, kamu bisa berdiri, nggak bisa berdiri wajib sholat. Tapi wajib konteksnya seperti zakat fitrah. Wajib konteksnya seperti haji. Jadi wal hajil bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu wajib, kalau nggak mampu ya nggak kena wajib. Zakat juga sama. Zakat kalau emang ada kemampuan yaitu berarti mencapai nisab atau haulnya ya wajib. Kalau enggak ya enggak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan sunnah muakkadah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di antara dalilnya adalah perkataan dari berdalil dengan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ini la ada al-adha, aku meninggalkan kurban. Wa ana lamu saru wa ana lamu siru makhofatan ayyaro jironi annaha khotama aliyin. Ini kulakukan karena aku khawatir kalau tanggaku mengira ini wajib bagiku. Annaha hatama ini ya. Annaha hatama alayya benar. Ya. Jadi Abu Musa berkata al-Asy'ari, seorang sahabat berkata, maksudnya aku sengaja nggak korban, biar tetanggaku nggak ngira ini wajib. Kalau dalam kitab yang telah lalu, perkataan Abu Bakar dan Umar ketika mereka berdua radhiyallahu anhum tidak berkorban, beliau mengatakan hal yang kami tidak berkorban karena khawatir dianggap wajib. Sehingga di situ kedudukannya adalah berarti kalau berdasarkan dalil itu maka tidak diwajibkan. Nah, ini Abu Sarihah pernah mengatakan an Abi Sarihah al-Ghifari qala, beliau berkata, ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma yudahhiyan. Mereka tidak berkorban. Nah, ini dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing mendapat sebuah kuat. Intinya silakan sisihkan harta bagi yang mampu dan telah lewatkan dan berniatlah untuk selalu berkorban agar Allah senantiasa menjaga. Gampangannya gini loh, ini kan ulama-ulama nih, para pendahulu kita nih, para sahabat. Ini tuh menyengaja nggak korban karena khawatir dikira wajib, tapi mereka ahli ibadah, orang yang banyak ibadah. Nah, adapun kita gitu, siapa kita gitu, ibadah nggak rajin gitu kan, terus perasaanku nggak dikira wong wajib lah, gue copoan gitu. Ya sama kayak ini loh, ketika kita membaca hadis tentang tarawih Nabi itu cuma tarawih di 25, 27, 29, malam 29, 27. Nah, sisanya Nabi nggak keluar untuk tarawih. Terus ada orang baca itu loh, berarti tarawih itu telung dino ae sebulan Ramadan. Nah, terus nek ra tarawih kayak ngopo? Nonton TV lah. Itu kan kita itu. Tapi Nabi kalau nggak tarawih, tahajud sampai kakinya bengkak. Jadi gini loh, Nabi itu nyontohkan bukan berarti 100% harus ditiru plek seperti itu gitu. Ya, kalau kita memang ikuti sunnah mau 3 hari toh, ya silakan nanti di rumah tahajud sampai bengkak. Ya maka tentu ada opsi yang lebih baik yaitu kita tetap tarawih. Apa ya? Antara Isya sampai selesainya nih. Kalau imam di kita kan rata-rata anggaplah 15 menit gitu kan. Atau setengah jam ya sudah itu aja. Enggak usah sampai kaki bengkak. Jadi nggak harus plek loh. Makanya nanti dicirikan orang-orang Khawarij itu Nabi mengatakan ya sholatmu nah, bakal kamu anggap sepele dibandingkan sholat mereka. Puasamu nah, bakal kamu anggap sepele dibandingkan puasa mereka. Karena mereka ahli ibadah. Cuman ahli ibadah yang sangat getol itu dia tidak kemudian menghasilkan ilmu. Karena ibadah itu kan sholat, puasa, baca Quran. Tidak menghasilkan ilmu, dia cuma menghasilkan ketaatan ibadah.
Nah, orang waris parah lagi, dia meyakini bahwasanya dengan dia banyak ibadah, dia dekat sama Allah, terus dia berilmu, sehingga berfatwa yang tidak tepat. Tuh, jadi, percayalah bagi mereka yang berkorban karena Allah akan segera memberikan ganti atas apa yang mereka keluarkan. Ya, setiap pagi Allah mengutus dua malaikat dan berdoa. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfikon halafan. Ya Allah berikan orang yang berinfak itu pengganti. Jadi tiap pagi itu orang malaikat itu dikirim dua orang untuk mendatangi manusia. Malaikat pertama mengatakan Allahumma a'ti. Ya Allah berilah munfikon halafan. Orang yang berinfak itu pengganti. Apapun kamu infak 100 saya ganti. Wa yaqulul akhar, dan malaikat lain mengatakan Allahumma a'ti mumsikan. Ya Allah kasih orang yang menahan hartanya pelit talafan, kehancuran. Jenis-jenis kurban, hewan yang digunakan untuk kurban yaitu onta, sapi, kambing, win bahimatil an'am. Kemudian Allah catatan kakinya yang ke-12. 12 onta. Allah Ta'ala berfirman, alama razaqahum min bahimatil an'am. Ini adalah dalilnya. Kemudian yang ke catatan kaki 13, sapi. Untuk 7 orang bisa berikat 7 sampai 10 dan seterusnya. Dalilnya walikulli ummatin ja'alnahu mansakan, dan setiap umat kami jadikan tuntunan berkorban. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum, untuk menyebut nama Allah atas apa yang dikaruniakan kepada mereka min bahimatil an'am, binatang ternak. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa jika seandainya ada orang yang berkorban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal, korban gajah, daripada jenis ternak tersebut, maka korbannya nggak sah. Andai kan dia lebih memilih seekor kuda untuk berkorban seharga 10.000 real, sedangkan seekor kambing harganya cuma 300, maka korbannya kuda itu nggak sah. Korban kuda nggak boleh. Dulu pernah ada seorang guru ngaji ngomong boleh korban kuda, karena bahimatul an'am juga ternak. Jadi ternak di sini tuh ternak jangan makna khusus ya, nggak semua yang diternak. Semua ternak pitik barang enggak ya. Nanti ada juga orang ternak buaya, masuk nonton buaya. Ternak yang lumrahnya dipahami orang Arab, yaitu kambing, sapi, unta, kerbau, kuda enggak, apalagi buaya. Apakah seekor kambing untuk satu keluarga? Nah, seekor kambing cukup untuk satu keluarga dan pahalanya mencukup seluruhnya. Baik itu keluarga yang sedikit maupun banyak, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli bait." Artinya, seorang laki-laki itu berkorban seekor aja untuk dirinya dan untuk keluarganya. Oleh karena itu tidak selayaknya seorang mengkhususkan korban untuk salah satu anggota keluarga tertentu, misalnya satu kambing untuk si A, kambing dua untuk si B, dan seterusnya. Ini kurang nyunah, tapi apakah nggak boleh? Boleh. Nah, penting nih. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, boleh. Orang kaya kok mau dikorbankan atau anaknya satu nggak apa-apa. Bahkan Nabi SAW berkorban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih korban, sebelum menyembelih beliau mengatakan, "Hada anni wa amman lam yudhi min umat." Ini satu dalil. Dalil yang lain, hada anni wa an ahli baiti wa an amman la yudhi min umat, atau wa an umat. Atau nanti ada lagi hada minka walaka, ya Allah ini dari engkau dan untuk engkau, an Muhammadin wa ali Muhammadin wa an ummati Muhammad. Apakah berkorban harus jantan? Tidak ada ketentuan harus jantan. Boleh jantan, boleh betina. Ummu Kursin radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Nabi SAW tentang akikah. Beliau berkata, anil hulam syatani wa anil jariyah syatun, untuk anak laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Wala yadurrukum dzukronan kunna am inasan. Maka nggak ada masalah tuh lah jantan atau betinanya. Nah, ini dalil bolehnya. Pertanyaannya adalah kenapa kok ini dalil akikah digunakan untuk kurban? Maka ketahuilah bahwasanya semua hukum akikah berlaku untuk kurban, begitu pula sebalik. Jadi hukumnya sama, hukumnya sama.
Kesimpulannya bahwa boleh berkorban dengan hewan jantan ataupun betina, namun jantan lebih afdol. Gitu ya. Jadi Nabi mencontohkan jantan itu bukan berarti harus jantan, keafdolannya gitu loh. Termasuk Nabi nyontohkan sholat tahajud sampai bengkak bukan berarti kamu suruh kayak gitu, tapi kalau bisa tahajud gitu loh, walaupun cuma 2 rakaat tambah 1 witir, nah, gitu. Hewan apa aja yang disukai dan lebih utama untuk dikorbankan? Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Yaitu hewan gemuk dan bagus. Di antara jenis kurban, maka menurut mayoritas ulama yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kambing. Jika biaya pengadaannya masing-masing ditanggung 1 orang. Ya. Kalau 1 orang terbaik itu unta, sapi, kambing. Tapi kalau kemudian patungan, maka yang terbaik kambing, baru yang patungan. Unta sik, baru sapi. Kalau kemudian patungannya unta 7, patungannya sapi itu cuma 2, maka kambing, sapi, baru unta. Gitu ya. Makin banyak patungannya makin nggak utama. Nggak utama bukan berarti nggak boleh, boleh. Nanti salah lagi memahami. Kemudian umur hewan kurban, berapa batasan umur hewan kurban? Jadi dikatakan, ya, tapi Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah, jangan sembelih kecuali usia musinnah genap 1 tahun menuju 2. Ini untuk kambing. Musinnahnya unta 5 tahun menuju 6. Musinnahnya sapi 2 tahun menuju 3. Illa ayyak surah, kalau sulit alaikum buat kamu, fatat bahu jadaah minat do'ni, maka carilah jadaah, sembelihlah jadaah dari domba. Jadaah berarti 6 bulan menuju 7. Nah, domba itu wedus hibas itu loh. Nah, tapi kalau kambing itu wedus Jawa. Jadi nek kontaknya domba, maka silakan dicari yang 6 bulan. Tapi kalau wedus Jawa, maka usahakan 1 tahun, 1 tahun lebih baik. Cacat yang tidak boleh, ya, bagi 3. Cacat menyebabkan nggak sah, yaitu buta, jelas butanya, sakit, jelas sakitnya, pincang, jelas pincangnya, tua atau kering, sampai kelihatan tulangnya. Ini nggak boleh. Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya, arbaatun, 4. La yadzina bil adha. Yang tidak boleh dijadikan korban al-aura, al-bayin aurauha, buta jelas butanya, wal marid al-bayin maraduha, sakit jelas sakitnya, wal arja al-bayin tol'uha, dan kemudian pincang kelihatan pincangnya, wal kasiratu alladziina tunqa, hewan yang kurus kering seperti tidak punya sumsum, ligo. Ibnu Qudamah berkata, keempat aib di atas kami tidak mengetahui adanya khilaf bahwa korbannya tidak sah. Kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, tanduknya pecah atau patah. Masih boleh tapi makruh. Artinya kalau kamu punya idul sidik, nyari yang hewan kayak gini nih, nyari untuk murah. Kemudian cacat yang tidak berpengaruh pada dengan kurban, boleh jadi dengan kurban namun kurang sempurna. Yaitu apa? Di sini dikatakan tidak bergigi atau ompong. Waktu ompong itu, sapi ompong itu tidak berekor. Tidak berekor di sini nih bisa karena memang nggak punya ekor atau kepotong. Kok bisa kepotong? Misal pas dingon dicopot sama serigala. Tidak berhidung, misal hidungnya sobek, apa karbo atau apa itu dikelok sobek atau mandul. Allah Taala. Penyembelihan kurban. Apa saja larangan bagi yang tidak berkorban? Motong kuku, motong rambut. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sa'rihi wa azfarihi." Kalau kalian memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah dan kalian ingin berkorban, maka janganlah menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Apakah larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga? Maka larangan ini berlaku untuk kepala keluarga saja dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya karena 2 alasan. Yang pertama, dohirat menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang mau berkorban. Kemudian Rasulullah SAW sering berkorban pada dirinya, namun belum ditemukan satu riwayat pun bahwasanya beliau menyuruh anggota keluarganya. Nah ini yang ketiga,
Nggak ada satu riwayat pun anggota keluarganya bercerita kalau mereka menahan potong kuku dan potong rambut. Makanya itu fix untuk yang mau kurban aja. Kapan penyembelihannya? Dikatakan oleh Nabi SAW, ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Tidak ada perbedaannya siang atau malam. Menyembelih kurban jam 12 malam boleh. Baik siang maupun malam sama-sama dibolehkan. Namun melakukan penyembelihan di waktu siang ini lebih. Para sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari itulah. Jadi apa namanya? Bersubuh itu nggak boleh sampai imam selesai sholat id. Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla sholat fa inna hadza li nafsi." Siapa yang menyembelih sebelum selesai sholat maka dia sembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholat faqad tamma nusukuha. Barang siapa yang kemudian menyembelih sudah sholat maka kurbannya sempurna dan wasaba sunnat al muslimin dan dia menepati sunnahnya kaum muslim. Di mana tempat menyembelih? Tempat menyembelih disunahkan adalah di tanah lapang tempat di tempat kamu sholat. Terutama bagi imam tokoh penguasa masyarakat dianjurkan untuk membeli kurban di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan mengajari tata cara kurban yang baik. Ibnu Umar mengatakan, karena Rasulullah SAW yadbahu wa yanharu bil musalla. Dalam menyembelih kurban, wa yanharu bil musalla. Dilakukan kurbannya di apa namanya? Dilakukan kurbannya di tanah lapang. Dan dibolehkan untuk menyembelih kurban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah maupun di tempat lain. Jadi boleh ya, memotong kurban di rumahmu sendiri boleh. Siapa yang menyembelih disunahkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih. Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan, saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam ulama. Diwakilkan boleh enggak? Boleh. Tata cara menyembelihnya, satu, hendaknya pakai alat yang tajam untuk menyembelih. Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan menetapkan al-ihsan pada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu harus bunuh maka bunuh dengan cara yang baik. Jadi kalau ada perintah bunuh tikus, ya jangan tikusnya dicoblos-coblos, langsung ditutup apa langsung dipakai itu biar langsung mati ditembak. Wa idza dabahtum fa ahsinu dabha. Kalau kamu harus sembelih dengan baik. Wal yuhidda ahadukum sarfatahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan letakkan atau istirahatkan binatang buruan atau binatang kurbannya. Kemudian hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kiri, miring kiri, dan di hadapan pada kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus sar. Yang ketiga, ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillah wallahu akbar, ini minimal. Bismillah minimal. Untuk bacaan Bismillah hukumnya wajib, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Adapun bacaan takbir Allahu akbar hukum tidak menyembelih ini adalah sunnah. Hukum ketika menyembelih mengucapkan ini sunnah dan bukan wajib. Jadi bedanya Bismillah sama Allah Akbar. Bismillah itu wajib, Allah Akbar itu sunnah. Ya, secara umum kalau ditinggalkan secara sengaja mengucapkan Bismillah, maka sembelihannya menjadi sembelihan barang haram. Tapi kalau secara tidak sengaja dia lupa saking banyaknya, maka itu dianggap dimaafkan. Kemudian diikuti bacaan hadza minka walaka. Misalnya ini tipenya banyak ya, tadi sudah tak sebut tadi. Contohnya hadza minka walaka. Atau kemudian yang kedua, Allahumma minka walaka anni au an fulan bin fulan disebutkan. Nah, atau yang ketiga berdoa agar Allah kemudian ya, menerima korbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni au min. Tidak ada tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim, hadza minka walaka, ser gitu kan. Nah, kemudian Allahumma taqabbal minni, atau Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, bisa. Atau Allahumma hadza minka walaka an fulan bin fulan, bisa. Jadi ini luas saja ya. Atau bismillah tok ya sah gitu. Ini korban ramantep. Ora tetap ora krungu jenengku tersebut. Maka itu juga harus hati-hati dan sampai jadi ajang riak. Bolehkah mengucapkan sholawat ketika menyembelih? Tidak boleh. Ya. Karena dua alasan. Tidak ada dalil. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang yang menjadikan nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah ketika korban. Atau bahkan menjadi seorang membayangkan Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih sehingga sembelihan tidak murni untuk Allah. Khawatirkan yang kedua. Tapi yang paling utama nomor satu lah. Nabi nggak pernah melakukan itu. Kemudian bagaimana pemanfaatan hasil sembelihan? Ya, dimakan sendiri,
disedekahkan dan disimpan. Nah, nanti dalam bab yang lain itu dikatakan dimakan sepertiga, sedekahkan, dan kemudian dihadiahkan. Man duha minkum. Barang siapa yang berkorban di antara kalian, fala yusbihanna ba'da salasatin. Jangan disimpan lebih dari 3 hari. Wa baqiya fi baitihi min syai', dan kemudian tersisa dari korban itu di rumahnya. Qalu, pada saat bertanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal badi. Sekarang apakah kami melakukan sama dengan yang tahun lalu? Qala, kata Nabi SAW, kulu wa atimu wa tahu. Makan, beri makan ke orang lain. Wa tahiru, dan simpan. Fa inna dzalikal amkana bin nasijah. Maka tahun kemarin tuh tahun susah. Wa aradu an tu'inu fiha. Aku ingin menolong mereka, orang-orang susah. Jadi dilarang untuk nyimpen tuh menurut mayoritas ulama, perintah yang terdapat pada hadis ini menunjukkan hukumnya sunnah, wajib. Kesimpulannya, boleh dimakan untuk keluarga sebagian dan sebagian disedekahkan, boleh juga disedekahkan semua. Misal kamu termasuk keluarga yang nggak doyan kambing, korbannya kambing, udah buat semua aja, saya nggak usah. Ada yang kayak itu. Kemudian apa hukum memperjualbelikan hasil sembelihan? Tidak diperbolehkan menjualbelikan bagian hewan, baik daging, kulit, tulang maupun bagian lainnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala putnihi wa ayyakasima putnahu kullaha luhumaha wa julutaha wa jilalaha wa la yu'ti fi jazaratiha syai'an. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengurusi kurban untanya, untuk menyembelihnya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian dari apapun darinya kepada tukang jam. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual bagian dari kurban, maka dia nggak dapat pahala. Ibnu Qudamah berkata, tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban, baik itu daging, kulit, baik di kurban yang wajib maupun yang sunnah. Imam Nawawi berkata di dalam mazhab kami bahwasanya tidak boleh menjual kulit hewan kurban dan bagian lainnya dari hewan sembelih. Dan larangan ini bagi sahibul kurban, tapi kalau bagi orang yang menerima daging kurban, jadi misal kamu dikasih gitu, maka kamu jual ya boleh, nggak apa. Apakah ada larangan mengubah jakal dengan bagian hewan kurban? Ya, larangannya mengubah itu dengan hewan kurban. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala budni. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkannya untuk mengurusi hewan kurbannya, wa ayyaksima punnahu kullaha luhumaha wa julutaha, dan memerintahkan untuk membagi semuanya, dagingnya, kulitnya, dan daging dan kulitnya, wajilalaha, dan juga apa namanya, pelananya. Kadang ada tuh dijual, ada pelananya, bagikan juga. Jadi apa yang menempel pada binatang itu maka dibagikan. Contoh apa? Sapi. Tuku sapi ngene Pak Paino, diterke enek klontongnya. Klontongnya juga harus dibagikan, nggak boleh dikelompok terus didol. Wala yu'ti fi jazaratiha syai'ah, dan tidak boleh dijadikan upah sedikit pun pada tukang jagal. Sehingga yang benar adalah diupah dengan uangnya sendiri. Tapi kalau tukang jagalnya mau dikasih daging boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kemudian untuk upah. Catatan, apakah urunan kurban satu sekolah dihitung sebagai kurban? Maka jawabannya tidak. Ya. Karena kurban kalau kambing itu ya satu orang. Kalau urunannya adalah urunan 7 orang untuk beli sapi, ya silakan, boleh itu. Tapi kalau urunan satu sekolah beli sapi satu, ya ini bukan kurban. Udah, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Maka ada perbedaan pendapat. Yang pertama, orang yang meninggal bukan sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti korban keluarga yang masih hidup. Jadi nggak usah mikir harus kurban sendiri, gitu kan? Maka itu kalau kita kurban, insya Allah bapak kita, ibu kita, atau keluarga kita yang mati. Yang kedua, berkorban khusus untuk orang yang meninggal tanpa ada wasiat dari mayat termasuk bid'ah, meskipun hukum bid'ahnya sangat sulit dalam hal ini. Jadi kalau emang nggak diwasiati nggak usah. Tapi kalau diwasiati, kamu nek sugih nanti tiap tahun tolong korban atas nama bapak, nah itu
Artinya itu genah kita punya sebab melakukan wasiat. Yang ketiga, berkorban khusus untuk orang meninggal karena mayat pernah mewasiatkan agar keluarga berkorban untuknya. Oh maaf, yang kedua ini tanpa wasiat, maka tanpa wasiat ini termasuk perkara yang diada-ada. Yang ketiga, kalau ada wasiatnya maka ini boleh. Allah Ta'ala. Apakah boleh makan daging hewan kurban, memberikan hewan kurban untuk orang kafir? Maka jawabannya, Majelis Ulama Saudi boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir, mu'ahad. Mu'ahad di sini yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya. Jadi bukan yang perang ya. Yang ngajak perang, al-harbi, itu nggak boleh. Adapun dimi orang yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, termasuk kafir mu'ahad itu masuk ke negeri kita dengan paspor. Itu kafir mu'ahad. Baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau bahkan dalam rangka menarik simpati mereka, namun tidak dibolehkan bagi daging kurban kepada kafir harbi yang perang tidak. Karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka, melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini berlaku untuk pemberian sedekah. Hal ini berdasarkan komandan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum. Allah enggak melarang ya, kalian dari orang-orang yang memerangi kamu fiddin, ya, urusan agama, walam yukhriju, yang tidak memerangi dan tidak mengeluarkan kalian, yukhrijukum, mengeluarkan kalian min diyarikum, dari kampung-kampung kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka, innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi jangan dikira gini, kalau orang kafir itu kita harus dolimi, kita harus curi, nah ini enggak boleh. Bagian kaum muslimin yang ekstrim itu dia kayak gitu, itu enggak boleh. Kesimpulannya, memberikan bagian hewan kurban kepada orang kafir dibolehkan karena status hewan kurban sama dengan sedekah dan hadiah. Dibolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir sekalipun, meskipun ada sebagian ulama yang melarang dalam hal ini. Khusus, alhamdulillah selesai.